Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar lagi tematik bersama Ustazah Ririn. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menerima ilmu. Nah, anak-anak, Ustazah harap kalian hari ini sehat semua ya. Kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Kita membahas tentang ide pokok dalam teks laporan. Pada pembelajaran yang lalu, kita juga sudah membahas tentang ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf, atau bisa dikatakan sebagai masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang kita membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan isi teks laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Kemudian, mencatat semua kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan berikutnya, membuat daftar ide pokok di setiap paragraf. Yang perlu diingat anak-anak, di dalam setiap paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, sekarang Ustazah contohkan penyajian peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Ustazah ambil dari bacaan Rusa Bawean yang ada di buku Bupena halaman 39. Judul teksnya Rusa Bawean. Nah, setelah kalian baca, akan kita temukan ide pokok pada paragraf yang pertama, yaitu Rusa Bawean bertanduk. Di sana bisa kita temui atau kita paparkan tentang tanduk Rusa Bawean bercabang 3, serta fungsi tanduk Rusa Bawean, yaitu untuk melindungi diri. Pada paragraf kedua, ide pokoknya habitat Rusa Bawean. Di sana ada menerangkan tentang tempat tinggal dan makanan Rusa Bawean. Kemudian hidup Rusa Bawean betina itu berkelompok, sementara yang rusa jantan soliter. Pada paragraf ketiga, kegiatan hidup Rusa Bawean. Nah, kegiatan hidup Rusa Bawean itu berlangsung pada malam hari, bersifat nokturnal. Sementara pada siang hari, Rusa Bawean beristirahat. Nah, dengan penyajian peta pikiran, kita akan mudah memaparkan sebuah laporan yang akan kita bahas. Jadi dengan cara membuat peta pikiran seperti ini, kita lebih mudah untuk menjelaskan isi dari laporan. Nah, sekarang kita belajar untuk menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Untuk mendapatkan informasi penting bisa dilakukan dengan cara membaca dengan seksama. Kemudian membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang biasa dikenal dengan 5W1H. What, why, when, where, who, dan how. Nah, sekarang contoh cara mendapatkan informasi penting dalam teks laporan. Kita kembali ke bacaan Rusa Bawean di halaman 39 Bupena. Pada paragraf 1, kita menggunakan kata tanya bagaimana untuk mendapatkan informasi.
Bagaimana bentuk tanduk rusa bawean? Nah, jawabannya tanduk rusa bawean bercabang 3. Kemudian kita gunakan kata tanya apa? Apa fungsi tanduk rusa bawean? Fungsi tanduk rusa bawean untuk melindungi diri. Kemudian di paragraf kedua, kita menggunakan kata tanya di mana habitat rusa bawean. Kemudian apa makanan rusa bawean dan bagaimana pola hidup rusa bawean. Sementara di paragraf ketiga, kita gunakan kata tanya bagaimana kegiatan hidup rusa bawean. Dari jawaban pertanyaan di atas akan didapatkan informasi dari teks laporan tersebut. Jadi, dari jawaban-jawaban kata tanya yang kita ajukan tadi, kita bisa mendapatkan informasi dari sebuah teks laporan. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita ke pelajaran PKN. Belajar tentang sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sering dengar kata musyawarah. Apa sih musyawarah itu? Nah, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna menyelesaikan suatu masalah. Jadi, musyawarah itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah agar bisa terselesaikan dengan baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab dan melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Artinya, dalam sebuah musyawarah yang kita lakukan, kita tidak boleh menggunakan ide kita atau pendapat kita adalah yang paling benar. Tetapi kita berusaha untuk menerima pendapat orang lain. Jadi, pendapat orang lain juga harus kita hargai, kita dengarkan. Kemudian setelah musyawarah itu selesai dan hasilnya sudah ada, maka semuanya wajib melaksanakan hasil musyawarah itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, musyawarah juga harus dilakukan dengan akal sehat. Artinya tidak dengan secara emosi kemudian mau menang sendiri. Nah, jadi musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur. Sekarang contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda lingkungan. Kalau misalnya di sekolah ya kita bisa bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket, hari jadwal piket. Nah, contoh yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Dalam menyukseskan pemilihan presiden atau pilkada juga, ya, itu merupakan bentuk pengamalan sila keempat. Jadi, ketika kalian melakukan ikut dalam pemilih presiden atau kepala daerah, itu berarti kalian ikut mensukseskan pengamalan, melaksanakan pengamalan sila keempat Pancasila. Tapi, saat ini kalian belum punya hak pilih. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, kalian harus ikut melaksanakan dan mensukseskan pemilihan yang diadakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Nah, seperti di sekolah kita biasanya kalau kita sudah tidak masa seperti ini, sekolah dengan normal,
biasanya kita akan membentuk pengurus kelas. Untuk memilih ketua kelas, bendahara, ataupun sekretaris di kelas, kita bisa mengadakan musyawarah. Kemudian tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah. Seperti tadi yang dijelaskan Ustazah, bukan berarti pendapat kita yang paling benar, tetapi kita juga harus berusaha untuk menghormati pendapat orang lain. Karena hasil musyawarah yang baik adalah bisa memenuhi semua keinginan peserta musyawarah. Jadi semua keinginan peserta musyawarah itu bisa tertampung, aspirasi mereka bisa tersampaikan dan bisa dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah anak-anak, itu tadi pelajaran PKN hari ini. Dan Ustazah punya tugas untuk kalian. Bacalah teks jerapah di halaman 41 Bu Pena. Kemudian cari informasi penting dalam teks dan sajikan dalam bentuk peta pikiran. Dan yang terakhir, sebutkan 3 manfaat penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, cukup sekian hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.